Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Selamat petang Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan. Pemberkatan dan penentuan nikah kudus antara saudara Wahyu Utomo dengan saudari Gita Permatasari segera akan kita mulai. Saya mohon para hadirin, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kami persilakan. Kita telah berkumpul bersama di hadirat Tuhan dalam sukacitanya untuk menyaksikan dipersatukannya saudara Wahyu Utomo dengan saudari Gita Permatasari ke dalam pernikahan yang kudus. Marilah kita mohon berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan iman yang penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang istimewa pada hari ini, karena setelah sekian lama Engkau membimbing dan memperdalam hubungan kasih antara saudara Wahyu dan saudari Gita, maka pada petang hari ini setelah mereka sepakat untuk menjadi suami istri, maka kami ada di hadirat Tuhan untuk menerima berkat dan diteguhkannya saudara kami ini nanti di dalam membangun rumah tangga baru sebagai suami istri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati para orang tua, kakek, nenek, bersama dengan seluruh keluarga besar, sehingga kami bersatu hati dan kami yakin di dalam kesatuan 2 atau 3 orang lebih berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami minta, Engkau menganugerahkan kepada kami. Bahkan apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi, terlepas di surga. Dan ibadah pemberkatan
nikah pada malam ini merupakan ibadah yang penuh dengan urapanmu dan otoritasmu ada pada kami, sehingga bersama-sama kami akan melakukan perkara yang besar dan membawa keluarga kami yang terkasih ini untuk memasuki rumah tangga yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan kasih Tuhan, yang penuh dengan glory, kemuliaan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, saudara. Kita bersama-sama akan menyaksikan mempelai berdua akan menyalakan lilin yang ada di sebelah kanan kita sebagai tanda pernyataan kehadirannya siap untuk menikah. Kami persilakan. Iya, puji Tuhan. Kita kasih aplaus kepada kedua mempelai. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Semua baik. Kita percaya bahwa sejak semula Tuhan telah menetapkan Wahyu dan kita untuk hidup dalam segala berkat dari Tuhan. Ada di lembah yang sudah sangat kedalaman hati. Kau
kasih yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan hukum yang pertama dan utama dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, termasuk keluarga baru yang akan dibangun mulai malam ini. Hukum kasih dari Tuhan. Sekarang kami akan membacakan ayat-ayat untuk suami istri. Saya mohon mempelai berdua untuk berdiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau celah atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, saudara Wahyu dan saudari kita, berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku ya Tuhan di setiap musim. Bersamaku
Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menghibur kami dan menguatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah sore hari ini. Bersama-sama kami berkumpul di tempat ini bersama dengan kedua kekasih kami yang menyatakan dirinya untuk menjadi satu di dalam Engkau, yaitu Wahyu dan Gita. Bapak, kami bersyukur untuk sesuatu hal yang baik, yang indah, yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersepakat Tuhan untuk menempuh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu firman-Mu secara khusus akan mengajar kami, terlebih khusus bagi mempelai Tuhan yang sudah menyiapkan hidupnya untuk dipersatukan di dalam Tuhan. Kiranya Bapa, perkataan-Mu sendiri yang akan tertanam dalam setiap hati dan pikirannya, sehingga membawa hidupnya kepada rancangan Tuhan yang indah, yang besar, yang dahsyat, yang membawa hidup mereka semakin bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua yang menerima berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada peristiwa yang sangat mendebarkan bagi mempelai, saya yakin mempelai manapun dan kapanpun akan pasti lebih senang kalau acara pernikahan atau pemberkatannya tidak panjang begitu. Karena mau memasuki suatu pengalaman baru di dalam sebuah pernikahan. Kita semua pasti sangat memakluminya. Karena itu saya ingin sebisa mungkin Wahyu dan kita tidak panjang-panjang. Ya, saudara, persekutuan hidup pernikahan sangatlah penting dalam rencana Tuhan. Saudara, kitab Kejadian dibuka dengan penciptaan manusia. Lalu Tuhan tidak membiarkan Adam seorang diri, lalu menciptakan Hawa menjadi pasangan suami istri. Di dalam pelayanan Yesus yang pertama yang dilakukan adalah hadir dalam sebuah pernikahan dan memberkati pesta itu ketika anggurnya hampir habis. Dengan mujizat anggur yang berlimpah, dan itu anggur yang terbaik, tidak merupakan anggur kurang bermutu, karena yang lebih baik sudah hampir habis, kemudian dicarilah anggur lain yang barangkali kualitasnya di bawahnya. Tetapi itu masih merupakan anggur yang terbaik. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang umum, tetapi saya yakin bagi yang pertama kali masuk pernikahan, tema ini sudah tidak umum lagi, tetapi menjadi sesuatu yang sangat pribadi, yaitu menikmati hidup pernikahan yang dikenang Tuhan dan bahagia selamanya. Amin. Saya yakin Wahyu dan kita pasti berdoa terus untuk hal tersebut. Amsal 18 ayat 22 berkata seperti ini: siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik,
dan ia dikenang Tuhan. Siapa mendapat istri dalam hal ini, malam ini yang betul-betul pas mengenang adalah saudara Wahyu. Sebentar lagi bukan mendapat pacar saja, bukan mendapat tunangan saja, tetapi akan mendapat seorang istri. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan tahu persis, tidak baik ada seorang diri saja. Yang menarik saudara, kata seorang diri saja itu bisa menggunakan dua istilah. Kalau dalam bahasa Inggris, yang pertama istilahnya adalah single. Saya masih single. Ya, saya masih sendiri. Single artinya belum punya pasangan, saudara-saudara. Tetapi istilah yang kedua adalah alone. Alone itu juga seorang diri. Sama-sama single, seorang diri. Alone juga seorang diri. Tetapi bedanya single, seorang diri, tetapi dia tidak kesepian. Dia bisa punya teman banyak, tetapi belum punya pasangan. Tetapi alone itu betul-betul sendirian, saudara. Terasing, terisolasi, merasa tidak punya siapa-siapa. Saudara, orang bisa di tengah-tengah keramaian, tetapi tetap merasa kesepian. Be alone, lonely. Ya, jadi hidupnya sebatang kara, hidupnya tidak ada kesukaan. Saudara-saudara, sendiri, eksklusif, tertutup, terisolasi, tanpa teman. Di tengah-tengah keramaian, orang bisa be alone, merasa asing, merasa sunyi, sendiri. Beda dengan single. Saudara, di dalam Alkitab tidak baik manusia itu seorang diri saja. Yang dipakai bukan single, yang dipakai be alone. Adam sudah mencari teman-teman, binatang-binatang didatangi, dikasih nama, dia mulai bersahabat. Saudara-saudara, saya yakin zaman sekarang aja kalau kita bersahabat dengan binatang kesayangan kita, wah itu akrab, saudara. Binatang bisa ngerti maksud kita, ya, bisa dijak omong, ya. Dan saya yakin pada waktu itu belum ada dosa yang masuk. Hubungan Adam dengan semua ciptaan yang lain, dengan binatang-binatang itu baik. Lalu dia bergaul, memberi nama. Oh, kamu begini ya, namamu ini. Oh, kamu begini ya, namamu ini. Banyak teman. Tetapi dia merasa tidak ada satupun yang cocok. Jadi sangat tepat kalau disebut be alone. Kesepian. Merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Merasa tidak punya siapa-siapa, walaupun ada keluarga. Sehingga kalau di single itu memang bisa tidak punya istri atau tidak punya suami, tetapi hidupnya tidak kesepian. Tapi sebaliknya kalau be alone, barangkali punya istri, barangkali punya suami, punya anak-anak banyak, cucu banyak, tetapi hidupnya merasa sendiri.
merasa terisolasi, terasing, tertutup. Tidak baik manusia seorang diri saja. Kemudian Tuhan memberi seorang istri. Saudara-saudara, Dia menciptakan Hawa, kemudian dipersembahkan kepada Adam. Adam sangat bersukacita dan dia mengagumi istrinya yang diberikan oleh anugerah Tuhan kepadanya. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dia menemukan teman yang sepadan. Dia tidak di-alone lagi. Dia tidak merasa terisolasi lagi. Sekarang dia punya teman hidup. Dia punya orang di mana dia bisa saling berbagi, merasakan sukacita, kekuatan, pengharapan. Apalagi disebutkan penolong yang sepadan, yang cocok, yang bisa komunikasi. Dia tidak be alone lagi. Dia tidak sendirian kesepian, tetapi dia punya istri. Saudara-saudara, dulunya hidup rasanya tidak ada manfaatnya. Sudah ketemu banyak teman binatang-binatang, tetapi nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak bisa saling yang betul-betul sepadan, yang seimbang. Sehingga dia merasa seperti tetap tidak punya teman. Tetapi sekarang setelah mendapatkan istri yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, hidupnya menjadi semangat, hidupnya menjadi bergairah. Saudara-saudara, dan dia betul-betul menikmati. Dulu yang dia anggap dunia itu kosong, tidak ada artinya, sekarang tidak lagi. Saudara-saudara, sekarang dia punya teman, dia punya istri, dan itu pemberian dari Tuhan. Jadi kondisi hidupnya berubah ketika diberi oleh Tuhan seorang teman hidup, penolong yang sepadan dengan dia, yaitu seorang istri. Oleh karena itu sangat tepat Amsal berkata seperti tadi, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Ia dikenang Tuhan. Wow, hari ini itu yang dialami oleh Wahyu. Sudah tidak di-alone lagi. Sudah punya istri yang sepadan dan diciptakan oleh Tuhan khusus untuk Wahyu. Pengkhotbah 9 ayat 9 berkata seperti ini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, jadi pernikahan itu rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Suami istri pertama ini diberi otoritas untuk berkembang biak, beranak cucu, memenuhi bumi, dan menguasai, menaklukkan bumi. Sampai sekarang terus bertumbuh sampai hidup. Ya, jadi itu suatu rencana agung Tuhan. Wahyu dan kita termasuk salah satu di dalamnya. Saudara, kata menikah atau pernikahan dalam bahasa Alkitab itu gomeo atau gameo. Saudara-saudara, diserap dalam bahasa Inggris
Jin, G-E-N, jin, artinya permata. Jadi hidup pernikahan itu seperti sebuah permata. Luar biasa. Saudara, akar katanya adalah melebur menjadi satu. Jadi tidak heran kalau Alkitab berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Di dalam kata goreo itu, melebur menjadi satu. Pernikahan itu dilebur menjadi satu. Dan ketika diserap dalam bahasa Inggris menjadi jin, maka itu juga bisa berarti permata. Apa hubungannya pernikahan dengan permata? Saudara, permata itu adalah melebur menjadi satu dalam arti berasal dari unsur atau bahan yang bersenyawa di bawah tanah cukup lama, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, menjadi suatu wujud baru yang kita kenal dengan permata. Hanya diperlukan waktu beberapa menit untuk menikah. Pemberkatan nikah ini paling lama 2 jam. Diusahakan 1,5 jam sudah selesai. Maka jadi suami istri. Lalu kalau ada catatan sipil pernikahan saudara dicatat kurang lebih 15 menit prosesnya. Tapi dengan kata-kata, dengan wajahnya kurang lebih setengah jam. Jadi menikah itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 jam rampung. Sudah dapat akte pernikahan. Baik dari negara maupun dari gereja. Mau 2 jam untuk menikah. Gambaran. Tetapi proses membangun pernikahan yang kokoh memerlukan waktu seumur hidup dalam proses peleburan persatuan menjadi satu daging. Seumur hidup. Saudara, bagi saudara-saudara yang sudah pengalaman menikah puluhan tahun, sudah melewati kawin perak, mungkin sudah ada yang kawin emas, maka saya yakin selalu ada hal-hal baru di dalam hubungan suami istri itu yang bagi saudara, wah ini belum pernah saya alami ya, istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Jadi membangun suatu pernikahan yang kokoh dibutuhkan pengalaman persekutuan hidup seumur hidup dan tidak pernah selesai. Oleh karena itu pernikahan Kristen tidak mengenal istilah bercerai. Karena seumur hidup itu belum selesai, saudara. Ya, jadi masih terus. Memang setelah kematian selesai, di surga sudah tidak ada hubungan pernikahan, sudah tidak ada suami istri. Tetapi hidup pernikahan itu sendiri sejak dimulai itu berjalan terus seumur hidup sampai kematian memisahkan kita. Saudara-saudara, dan itu dibangun melalui 2 orang yang utuh, ya, pribadi yang utuh. Wahyu yang pribadi kepribadiannya utuh, lengkap. Kita yang kepribadiannya utuh, lengkap. 1, 2 orang dibutuhkan 2 orang yang lengkap,
dua orang yang sempurna menurut rupa dan gambar Tuhan. Lalu menjadi satu kami, dua aku yang sempurna, menjadi satu kami yang lebih sempurna. Saudara, bukan setengah sempurna dengan setengah sempurna lalu menjadi satu sempurna, bukan. Saya pernah bergurau kalau setengah menikah dengan setengah. Saudara, kita punya gambaran setengah plus setengah kan jadi satu komplek. Menurut saya enggak, saudara. Kalau suaminya setengah, istrinya setengah, itu rumah sakit jiwa. Harus suami yang utuh, pribadinya lengkap, dewasa, matang, tidak egois. Bertemu dengan satu orang lengkap, utuh, tidak egois, sempurna, lalu menjadi satu kesatuan. Kalau pakai istilah bahasa Inggris, good plus good sama dengan great. Bagus, kita yang bagus, wahyu yang bagus, menjadi kesatuan pasangan suami istri yang agung, yang great, yang mulia. Jadi seperti permata, saudara, menjadi batu mulia, menjadi batu yang sangat berharga dan dicari orang, mahal harganya, nilainya tinggi. Demikian juga di dalam sebuah pernikahan. Saudara-saudara, di dalam kitab Yudas ayat 20 mengatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Suami istri yang disatukan oleh Tuhan masing-masing sudah mampu membangun dirinya sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi bukan yang satu lemah iman, yang satu kuat iman lalu diangkat supaya kuat, bukan. Dua-duanya kuat iman, mampu membangun dirinya sendiri, tidak bergantung satu sama lain. Ya, jadi suami bisa membangun dirinya sendiri dalam iman yang paling suci. Istri bisa membangun sendiri dalam iman yang paling suci. Kalau dua-dua bisa membangun iman masing-masing, lalu bertemu, sudah tidak khawatir tentang iman, sudah. Karena apa? Sudah bisa membangun iman sendiri, sudah bisa membangun iman sendiri, lalu menjadi kekuatan iman yang kokoh. Kalau saudara naik pesawat udara, lalu tiba-tiba terjadi kekurangan oksigen, maka dengan sendirinya di atas kepala kita itu akan otomatis keluar alat-alat untuk kita ambil, lalu kita menghirup oksigen dari alat itu, supaya kita bisa tetap kuat, tetap hidup, dan lemes, pingsan, lalu dan ketulungan. Tetapi ada satu perintah yang berkata, kalau ada orang tua yang membawa anak-anak, menurut saudara siapa yang harus isap oksigen dulu? Anak-anak ya? Anak-anak dulu ngisi gitu ya? Ternyata enggak, saudara. Di pesawat itu kalau ada orang tua bawa anak, lalu oksigennya drop sehingga orang bisa sampai dan bisa nafas, maka orang tua harus menghirup lebih dulu, baru anaknya. Nah, kita yang hidup di timur merasa kok aneh ya, mestinya anak esek tuh ya ditulungi.
Biasanya kan gitu saudara ya. Kalau kelaparan, ya anak esek saya dikasih makan, bukan orang tuanya dulu yang makan. Tapi ketika kehabisan oksigen, orang tua harus isap dulu. Kenapa? Karena kalau dia nggak isap dulu, dia keburu pingsan, dia nggak bisa nolongi anaknya. Tetapi kalau dia sudah menghisap lebih dulu, saudara-saudara, nggak sampai pingsan, maka setelah itu dia bisa membantu anaknya. Selalu siap menolong anaknya. Pasangan suami istri seperti itu, dua-dua bisa membangun dirinya dalam iman yang paling suci. Puji Tuhan, saudara-saudara, nikmatilah. Wahyu, saudara sudah masuk dalam pernikahan mulai saat ini. Kita tempoh hari minta bantuan diberi surat pengantar untuk cuti. Dapat cuti ya, 3 hari. Nah sekarang saya mau tanya Wahyu dan kita, mau minta cuti tambahan nggak setelah menikah? Honeymoon ke Bali 1 bulan, cuti 1 bulan. Saudara tahu orang Israel kalau menikah berapa lama dia cuti? Ada yang pernah baca? Bisa jawab? Saya kasih tahu ya, ini ada di dalam Ulangan pasal 24 ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Halo, Wahyu, mau Ulangan 24 ayat 5. Cutinya 1 tahun. Sampai segitunya saudara di Israel. Karena apa? Bagi mereka membangun rumah tangga itu sesuatu yang sangat sulit. Makanya kata nikmatilah hidup bersama istrimu. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita maklum dan mungkin cuti 1 tahun. Kalau cuti di luar tanggungan, nah itu repot saudara ya. Cuti di luar tanggungan itu artinya saudara tidak dapat honor hidup mandiri 1 tahun. Itu kondisi berkatnya. Tetapi kesejahteraan umat Israel seperti itu. Jadi saya tidak mau terlalu dalam, tetapi untuk Wahyu dan kita yang ingin saya tekankan adalah hidup pernikahan itu sangat penting dan harus dibangun terus-menerus sedemikian rupa. Karena mendapat istri, mendapat suami itu adalah anugerah Tuhan, sesuatu yang baik, yang dikenal Tuhan, dan harus dinikmati seumur hidup kita bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati.
Puji Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan acara yang ke-9, pembacaan kitab-kitab. Saya mohon mempelai berdua berdiri lagi mendengarkan kitab-kitab ini. Mempelai berdua yang kekasih, saudara berdua telah meyakini kehendak Tuhan bagi pernikahan saudara dan telah datang ke rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Karena itu dengarlah firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini, ia hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Siapa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Agar saudara berdua dapat hidup menurut firman Tuhan dalam pernikahanmu ini, perhatikanlah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terimalah tanggung jawabmu masing-masing sebagai suami dan sebagai istri untuk saling setia dan saling menolong di dalam segala hal, sekarang dan selama hidup. Yang kedua, bahwa Tuhan memberi saudara tugas dan panggilan untuk membangun keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepadamu, terimalah, kasihilah, dan didiklah anak-anakmu dalam pengenalan, takut, dan taat kepada Tuhan Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah saudara berdua secara tubuh, jiwa, dan roh membentuk persekutuan yang kudus dan benar, dan dengan kuasa Roh Kudus tolaklah dan kalahkanlah pencobaan daging dan hawa nafsu. Yang keempat, yang terakhir, perhatikanlah dan hiduplah selalu dalam perjanjian Tuhanmu. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang selalu berjalan pada jalan Tuhan, di mana terdapat hidup yang penuh dengan kerukunan dan saling mengasihi. Kesanalah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab itu, inilah Tuhan setiap hari dalam doa bersama, membaca serta melakukan firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Puji Tuhan. Masih berdiri, ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara menyangkut pengakuan saudara dan janji saudara. Yang pertama, pengakuan mempelai laki-laki. Jawablah pertanyaan-pertanyaan saya ini di hadapan keluarga dan jemaat. Saudara Wahyu Utomo, apakah saudara mengakui di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu
bahwa saudari Gita Permatasari yang akan engkau terima sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu. Bagaimana jawab saudara? Ya. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala hal setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan untuk tidak diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong saudara. Sekarang mempelai wanita. Saudari Gita Permatasari, apakah saudari mengakui di sini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Wahyu Utomo yang akan engkau terima sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, apakah saudari bersedia hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan kepadanya dalam segala hal setiamu dan percayamu sesuai firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apakah saudari bersedia memegang teguh firman Tuhan dan mau melaksanakan ketetapannya bahwa apa yang telah dipersatukan dan dijodohkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada janji mempelai. Saya mohon mempelai berdua berhadapan-hadapan. Saudara akan mengucapkan janji saudara di hadapan keluarga dan jemaat Tuhan di atas Alkitab yang terbuka, dimulai dengan mempelai pria. Saya, Wahyu Utomo, mengambil engkau, Gita Permatasari, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, dan hidup bersamamu menurut ketetapan Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, melayani dan menjaga engkau dalam semua kondisi kehidupan. Tetap setia selama kita berdua hidup. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong saudara. Sekarang saudari kita silakan mengucapkan janji saudara. Saya tidak Permatasari menerima engkau Wahyu Utomo menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya dan hidup bersamamu menurut firman Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi engkau, tunduk kepadamu, dan melayani serta menjaga engkau dalam semua kondisi kehidupan. Tetap setia selama kita berdua hidup. Puji Tuhan, Tuhan menolong saudara.
Apakah saudara mempunyai cincin untuk memeteraikan janji pernikahan ini sebagai tanda penyatuan kekal serta kasih abadi di antara saudara berdua? Cincin ini menjadi tanda ikatan pernikahan saudara berdua, terbuat dari emas yang paling tahan uji, tidak bisa berkarat, berbentuk lingkaran yang tak berujung dan tak terpatahkan. Inilah gambaran tentang hubungan saudara berdua yang tak terpisahkan, yang tetap ada selama saudara berdua hidup. Sekarang saya persilahkan saudara Wahyu menyematkan cincin ini di jari manis tangan kanan mempelai. Berhadapan-hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kita, silakan saudari menyematkan cincin ini di jari manis tangan kanan mempelai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang saya persilakan kedua mempelai untuk berlutut. Puji Tuhan, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang menjadi doa kita semua kepada Tuhan bagi mempelai berdua sebelum nanti mereka diberkati dan diteguhkan pernikahan. Pimpin rumah tangga baru. Cinta
rahmat dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang telah memanggil dan meneguhkan saudara berdua ke dalam persekutuan nikah yang kudus ini, melimpahi kalian berdua dengan kasih karunia-Nya dan memberkati saudara berdua supaya dalam iman, kasih dan pengharapan saudara dapat hidup berbahagia untuk seterusnya dan selamanya. Saudara Wahyu Utomo dan saudari Dita Permatasari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku nikahkan kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Saudara-saudara, silakan duduk. Wahyu dan kita silakan berhadapan-hadapan. Sekarang kami persilakan saudara berdua untuk memberi ciuman saudara yang paling mesra yang belum pernah saudara berikan sebelumnya kepada mempelai saudara. Kami persilakan saudara Wahyu memberi ciuman kepada kita. Pipi dulu, kanan kiri, kemudian dahi, dan yang terakhir bibir. Kami persilakan. Tunjukkan kepada kami betapa mesranya kalian. Baik, saudara Wahyu Utomo dan saudari Dita Permatasari, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga saudara serta jemaat Tuhan, berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan saudara berdua ini diteguhkan sebagai suami istri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, karena untuk itulah saudara berdua dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Sekarang saya persilahkan mempelai wanita berpindah ke sebelah kanan mempelai pria sebagai tanda bahwa istri adalah tangan kanan suami. Silakan. Puji Tuhan. Iya. Itulah alasannya saudara kenapa istri di kanan suami. Karena istri adalah tangan kanan suami. Bukan sebaliknya, suami tangan kanan istri. Amin. Puji Tuhan. Sekarang sebagai suami istri, mempelai berdua secara bekerja sama dengan baik dipersilakan menyalakan lilin yang pink itu yang di tengah, yang menjadi lambang penyatuan bahwa hidup kalian mulai hari ini dan seterusnya sudah menjadi satu daging.
dan menjadi terang dunia, yang akan memberikan cahaya Kristus dengan dampak alaminya kepada semua orang di sekitar kalian. Silakan bisa ngambil api dari 2 lilin yang masih menyala. Wow, sudah berhasil. Kita kasih aplaus lagi. Sekarang mempelai berdua akan makan dan minum perjamuan Tuhan pertama kali sebagai suami istri, sebagai gambaran bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah memutuskan saudara berdua dan menyatukan menjadi suami istri, dialah juga yang akan terus menyertai, menebus dan menyempurnakan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Kami persilakan untuk mengambil roti dan air anggur. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Silakan memulai berdiri. Silakan maju dan kita mengangkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan kalian lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara Wahyu dan saudari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari silakan minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan dirimu kepada mempelai, bagaimana Engkau mengasihi mereka dan terus menyertai mereka seumur hidup mereka dalam perjalanan rumah tangga baru, sehingga mereka tetap setia menjadi murid-murid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita yang silakan mengajak ke keluarga dan jemaat. Ya, jangan lupa istri sebelah kanan suami. Ya. Tidak semua satu demi satu. Ingat mereka ada bersamamu ketika engkau satu sebagai suami istri. Saudara-saudara, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dengan penuh sukacita saat ini saya memperkenalkan Ibu dan Bapak Wahyu Utomo sebagai keluarga baru yang akan ikut memperkaya ikatan keluarga besar ini di dalam kasih Yesus Tuhan kita. Amin. Kasih aplaus sekarang mempelai kita bersama-sama ke sebelah kiri di meja panjang yang ada di sebelah kiri kita untuk menandatangani piagam pernikahan saudara. Atas nama keluarga besar Gereja Sama Sedwet, kami menyampaikan selamat kepada Ibu dan Bapak Wahyu Utomo sebagai keluarga baru dengan berkat Tuhan yang akan terus mempunyai dampak dengan segala berkat yang dari Tuhan. Terimalah piagam pernikahan saudara. Puji Tuhan, sekarang giliran dari Ibu Gembala untuk menyampaikan kenang-kenangan kepada mempelai. Wahyu dan Dinda, ini adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh gereja dalam pernikahan kalian, supaya kalian setia membaca firman Tuhan
Mempelai berdua dipersilakan untuk memberi persembahan syukur. Ini adalah persembahan suluk dari mempelai. Diikuti dengan persembahan dari jemaat. Kami persilakan. Sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu penghormatan dan doa berkat rasuli. Saya mohon nanti mempelai berdua akan memberi penghormatan kepada masing-masing orang tua dan kakek nenek tercinta yang tetap setia mendampingi cucunya, menghantar kepada keluarga yang kokoh. Dimulai dengan orang tua mempelai wanita. Dipersilakan.
dan Mbak Putri. Ya, sekarang mempelai berdiri di tengah menghadap kepada jemaat, diapit oleh kedua orang tua. Terus Bang Kakung sama Bang Putri berarti dan tiga ya, bukan satu sini ya. Jadi Bang Kakung mengapit semua keluarga anak cucu anak cucu mantu. Pak Parno sebelah kanan, Bu Parno sebelah kiri. Iya. Keluarga dan jemaat, mari kita berdiri untuk menutup dengan doa berkat. Lalu setelah doa berkat, nanti diberi kesempatan kepada kita semua untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati pemberkatan dan peneguhan nikah pada malam ini. Suami istri yang Engkau sudah teguhkan menjadi keluarga yang baru, Ibu dan Bapak Wahyu Utomo. Sekarang kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami ya Tuhan, dan Engkau terus akan membawa keluarga baru ini menjadi keluarga yang penuh iman dan berkemenangan untuk selalu menjadi murid-Mu yang kekasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan penuh sukacita Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Betul sekali ya. Di sini semua Pak Bu. 1, 2, 1, 2, kali lagi 1, 2.
perkirakan